orang kakek kemana dia mau berbagi. Son bisa toh? Nah, karena itu mesti kasih ancor itu kakek dulu. Shalom, saudara dan saudari semua. Bersyukur karena ketong mulai di perayaan Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kelima. Ketong akan belajar lagi dari Tuhan pun kata-kata sebagaimana yang ditulis dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-36. Sebelum ketong baca firman Tuhan dan renungkan, mari ketong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak. Ini hari ketong adalah dalam perayaan Minggu Sengsara-Mu yang kelima, dan ketong mau belajar dari Tuhan pun kata-kata. Tuhan berkati ketong semua dengan roh-Mu yang berisi dalam firman-Mu, supaya ketong semua dapat berkat dan ketong bisa jadi berkat. Terima kasih, ampuni ketong pun dosa, di dalam nama-Mu ketong semua berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayat 36. Demikian kata-kata Tuhan Yesus. Ada berapa orang Yunani yang datang di kota Yerusalem sama-sama dengan orang lain dong. Kau mau ikut pesta Paskah di situ. Dong ju mau sembah Sang Tuhan Allah di situ. Ju dong datang ketemu dengan Filipus yang asal dari kampung Betsaida di provinsi Galilea. Dong minta bilang, Bu, botong ada mau ketemu dengan Yesus. Ais Filipus pi kasih tahu Sang Andreas. Judong dua pi omong dengan Yesus. Ais Yesus kasih tahu sandong bilang, beta pun waktu sudah datang. Jadi beta mesti mati dulu, baru Tuhan Allah mau angkat tinggi-tinggi sang beta. Betul tuh. Kotong banding dengan satu bibit. Kalau kotong tanam satu bibit padi, nah dia mesti ancor dalam tanah dulu, baru dia hidup, kok dia kasih keluar hasil bambanya. Te kalau sonde begitu, dia masih tetap padi satu biji sah. Orang yang sonde toe Sang Tuhan pun mau, tagal dia terlalu sayang ame dia pun hidup di ini dunia, nanti itu hidup ancor buang. Ma orang yang sedia sarakan buang dia pun hidup di ini dunia, nanti dapat hidup yang betul yang sonde tahu putus-putus. Orang yang mau layani sang beta, dia mesti ikut terus-terus sang beta. Andia beta ada di mana, nah beta pun orang suruh-suruh juga ada di situ. Te kalau ada orang yang layani sang beta, nanti beta pun Bapa di sorga taruh hormat sang dia. Yesus omong tambah bilang, beta pun hati rasa susah. Maais beta mau bilang karmana lai. Beta mesti minta bilang, Bapa, kasih lapas sang beta, ko biar beta sonde usah mati sekarang ko. Sonde. Beta sonde minta begitu, tagal dia utus sang beta datang, ko beta mati. Jadi, yang beta minta begini, Bapa, biar beta iko Bapa pun mau sa, ko biar semua orang angkat tinggi-tinggi Bapa pun nama. Ju ada satu suara dari langit bilang, beta su angkat tinggi-tinggi beta pun nama, dan beta ju mau angkat tinggi-tinggi ulang lagi. As itu orang banyak yang ada berdiri di situ dong. Dengar itu suara Ju bilang, Heelah, ada guntur. Ada orang separuh lagi yang omong bilang, Sonde, itu Tuhan pun anak buah dari sorga satu ada beromong dengan dia. Ma Yesus kasih tahu bilang, itu suara tadi tuh buat bosong, bukan buat beta. Sekarang orang di ini dunia mesti mengada Sang Tuhan Allah, kok dia putus dong pung perkara. Dia cuma mau usir buang sang itu tukang bikin jahat yang pegang parenta di ini dunia. Nanti kalau orang gantong sang beta di atas kayu palang, beta akan tarik semua orang kodong percaya sang beta. Dia omong begitu, kok kasih tunjuk nanti dia mati dan cara karmana. As orang di situ dong tanya bilang,
Botong pernah dengar dari Tuhan pung atoran bilang, nanti Kristus hidup terus. Nah, Kristus dan manusia tulen tuh sama kok. Jadi akurang kok Bapak bilang, nanti dong mau gantong sang manusia tulen di atas kayu palang. Kok itu manusia tulen tuh siapa? Ju Yesus manyao bilang, Sonde lama lai, te beta pung tarang susonde bacaya di bosong lai. Jadi waktu beta masih ada, bosong mesti hidup lurus, ko biar jahat jang tutu ame itu tarang yang ada di bosong pung hati. Te orang yang jalan di galap, sonde tahu dia mau pi mana. Nah, waktu beta pung tarang masih ada, bosong mesti percaya sang beta, ko biar bosong jadi orang yang hidup di tarang, ko tahu bosong ada mau pi mana. Yesus omong abis begitu, Ju dia undur diri dari itu orang banyak dong. Ko biar dia bisa sendiri sah. Baik, Bapak, Mama, dan semua bersaudara-bersaudari, beta awali ini renungan nih dengan cerita beta pengalaman. Satu waktu beta naik angkot, naik bemo nih. Waktu itu siang-siang. Jadi tahu kalau siang tuh penumpang banyak. Jadi waktu beta mau naik di ini angkot, ini bemo, beta lihat, penuh, tapi di ujung tuh ada satu ibu yang dia duduk. Ujung yang sebelah kiri dan sebelah kanan ada hampir penuh, tapi masih ada sisa tanpa sedikit. Nah, yang di sebelah kiri ada satu ibu, di sebelah kanan satu nyong. Jadi beta lebih memilih, beta duduk dekat ini ibu. Jadi beta pilih yang di sebelah kiri. Kita duduk paling ujung. Nah, ini ibu dia bukan duduk lurus-lurus. Dia duduk C. Baru dia badan juga cukup besar. Jadi waktu beta duduk, beta setengah mati. Besu tagepe antara ini ibu dan ini bemo pun yang paling ujung. Jadi beta pegang dia pun tangan. Baru beta omong, beta bilang, Mama, beta sambil lihat dia. Beta bilang, Mama, bisa kok Mama ini duduk babai, maksudnya duduk lurus begitu, jangan duduk C, karena kalau duduk C kan makan tanpa toh. Tapi dia sontoy, dia angkat muka terus begini, dia sontoy lihat beta sedikit cu. Jadi beta pikir, dia sampai beta pun suara kurang keras. Jadi beta ulang lah, beta pegang dia pun tangan lah, beta bilang, Mama, bisa kok Mama ini duduk babai kok supaya beta jangan terlalu basesak. Dia tetap sontoy dengan beta, dia sontoy lihat beta muka cu. Dia muka karam terus baru angkat dia leher tinggi-tinggi dan sontoy sama beta. Jadi beta dalam hati, berarti memang dia sontoy mau kasih berbagi tempat dengan beta. Nah, ini beta kemudian beta berpikir, tadi ini beta memilih untuk deka ini Mama nih karena berpikir dia ketong dua sama-sama perempuan begitu, dan beta merasa lebih nyaman kalau duduk dalam kondisi berdesak-desakan, tasesak begitu tuh, basesak begitu tuh. Kalau beta duduk deka perempuan, ternyata beta salah. Justru itu nyong yang tadi beta sudah mau duduk deka dia, nyong muda dia celana jeans terobek, beta sudah mau duduk deka dia yang bilang, Mama mari duduk di bepung tampas. Jadi ada mau duduk di mana? Dia duduk di deka konjak, jadi di bawah tuh untuk kasih beta tempat. Jadi beta juga agak malu karena beta pikir tadi beta sone anggap ini anak muda, ternyata justru dia yang kasih beta tempat. Nah, bersaudara semua, beta sengaja kasih ini cerita untuk mau kasih tahu sang ketong bahwa hidup babagi dari orang lain tuh susah mau mati. Termasuk ya tadi tuh babagi tanpa, saya hanya duduk sorong sedikit, saya duduk babaiku supaya orang lain bisa dapat tanpa. Son mau. Nah, ini cerita mau bilang sang ketong, babagi itu sulit memati. Ya. Tapi Tuhan Yesus ajar ketong justru untuk suka babagi. Kalau ketong pun pikiran nih kan lebih bahagia kalau ini menerima daripada memberi, ya toh? Tapi Tuhan Yesus bikin terbalik. Tuhan Yesus bilang,
lebih bahagia memberi daripada menerima. Nah, saudara semua, beta baca ulang ayat 23 dan 24 Tuhan Yesus bilang begini. Yesus kasih tahu sang dong bilang, beta pun waktu sudah datang. Jadi beta mesti mati dulu baru Tuhan Allah mau angkat tinggi-tinggi sang beta. Betul tuh, kotong banding dengan satu bibit. Kalau kotong tanam satu bibit padi, nah dia mesti ancur dalam tanah dulu, baru dia hidup. Kok dia kasih keluar hasil bambanya. Kalau sonde begitu, dia masih tetap padi satu biji sah. Jadi ini Tuhan Yesus pakai ini gambaran nih untuk memberi penegasan. Tuhan Yesus mau kasih tahu dia pun hidup begitu. Dia tuh sama dengan biji padi yang jatuh di dalam tanah, hancur, mati, kemudian bisa berbuah banyak, bisa menghasilkan banyak. Nah, itu kemudian ini Tuhan Yesus bilang di ayat 32 dan 33. Di situ dia kasih gambaran karena nanti dia akan mati di kayu palang. Kemudian dia pun kematian, dia pun pemberian diri itu membuat banyak orang diselamatkan. Termasuk beta dengan bapak mama saudara-saudari. Nah, tapi itu dia syarat yang tadi tuh mau jatuh sama ke bibit padi. Tuhan Yesus bilang mesti hancur dulu dalam ini tanah, baru dia hidup, kok kasih keluar hasil bambanya. Nah, Bapak, Mama, dan saudara-saudara, Tuhan Yesus mau bilang begini, supaya ketong pun hidup nih jadi berkat, ketong mesti kas ancor ketong pun sombong, ketong mesti kas ancor ketong pun keras kepala, ketong mesti kasih ancor ketong pun kakeek, jangan egois. Karena kalau sone ancor itu sombong, sone ancor itu keras kepala, sone ancor itu kakeek, kotong sone bisa jadi berkat. Orang kakeek kemana dia mau berbagi? Son bisa toh? Nah, karena itu mesti kasih ancor itu kakeek dulu supaya bisa berbagi. Jadi dia sederhana hidup bukan hanya untuk kotong pun diri sendiri, tapi juga pikir orang lain. Nah, mari mulai dari hal-hal yang kecil-kecil. Mulai dari kotong rumah. Dalam soal makanan, biar itu makanan yang ada di rumah mengkali enak, mati, kotong suka mah. Kotong makan juga kotong ingat. Ada orang yang belum makan. Jangan kotong sikat ame semua. Atau kotong pi pesta na lihat sate babi. Kalau beta na ke kotong pandeta. Ketong kan pendeta kan biasa makan duluan toh. Nah, kalau pendeta sono mau berbagi, sono hanya pikir diri sendiri, dia ini sate babi, ame 2-3 lidi. Terakhir nanti orang yang terakhir, son dapat sate lagi. Nah, ini beta kasih contoh yang kicik-kicik sah. Jadi bapak mama, saudara-saudari, kalau ketong mau jadi berkat, ketong mesti gas ancor. Kotong pun keras kepala, kotong pun sombong, kotong pun kakeek, kotong pun egois. Hanya ingat kotong pun diri sendiri supaya jadi berkat. Ayat 25 bilang begini. Tuhan Yesus bilang begini. Orang yang sonde toe sang Tuhan pun mau, tagal dia terlalu sayang ame dia pun hidup di ini dunia, nanti itu hidup ancor buang. Ma orang yang sedia serahkan buang dia pun hidup di ini dunia, nanti dapat hidup yang betul, yang sonde tahu putus-putus. Ya betul. Kalau orang sonde matoe Tuhan pun mau, dia hanya mau ikut dia pun mau, ya nanti dia pun hidup di dunia ini ancor. Bukan hanya di dunia, tapi juga nanti dia sonde dapat hidup yang betul di dunia yang nanti akan datang. Tapi kalau kotong mau ikut Tuhan pun mau, kotong kas ancor, kotong sombong, kotong kas ancor, kotong keras kepala, kotong kas ancor, kotong egois, dan kotong taat pada Tuhan pun mau. Tadi Tuhan Yesus bilang,
dia akan dapat hidup yang betul-betul, yang sonde tahu putus-putus. Itu yang dalam bahasa Indonesia bilang hidup yang kekal. Nah, ini untuk kas ancor kotompung sombong, kas ancor kotompung karas kepala, kotompung kakek, kotompung egois. Ini susah susah mati. Kalau kotong suruh orang lain itu gampang, tapi kalau kotong suruh kotompung diri sendiri itu susah mati. Nah, tapi kotong belajar dari Tuhan Yesus. Ini Bapak, Mama dan Saudara semua, Yesus dia juga berjuang. Dia berjuang juga untuk taat pada Bapa pun kehendak. Karena itu, beta baca ayat 27. Dia bilang begini. Yesus omong tambah bilang, beta pun hati rasa susah. Ais beta mau bilang ke mana lagi? Beta mesti minta bilang, Bapa kasih lapasang beta kok, biar beta son usah mati sekarang kok, sonde. Beta sonde minta begitu. Tagal dia utus sang beta datang, kok beta mati. Dia jujur. Dia kasih tahu bahwa beta pun hati susah. Saudara ingat ketika nanti dia berdoa di Taman Getsemani. Dia juga minta tuh, Bapak kalau boleh beta sonde minum ini cawan. Kalau boleh. Tapi beta sonde iku beta pun mau. Beta mau iku Bapak pun mau. Di ini bagian juga dia bilang, beta pun hati rasa susah. Dia susah. Karena dia harus berhadapan dengan penderitaan. Dia harus nanti mati. Dia sama kayak biji padi yang jatuh di dalam tanah, ancur kau mati. Tapi dia bilang, beta son akan bilang di beta pun Bapa supaya lepas. Karena beta pun Bapa utus beta untuk mati. Dia tahu dia pun Bapa pun tujuan. Dia tahu bahwa dia pun maksud, dia pun kedatangan di dunia ini ada dia pun tujuan. Karena itu, biar dia pun hati susah ju, biar dia takut ju, tapi dia mau tetap untuk ikut Bapa pun mau. Supaya itu tujuan tuh terlaksana, sonde gagal. Nah Bapak, Mama dan saudara, Tuhan punya tujuan untuk ketong masing-masing. Soalnya mungkin beta dan Bapak, Mama, saudara-saudara hidup di dunia ini tanpa Tuhan punya tujuan sonde. Kalau sekarang ketong masih hidup dalam usia masing-masing, Tuhan punya rencana untuk ketong. Siapapun ketong, Tuhan punya rencana untuk ketong. Untuk apa? Untuk melakukan kebaikan. Efesus bilang, Tuhan menciptakan ketong secara sadar dan sengaja untuk melakukan pekerjaan baik yang Ia siapkan. Betapa berharganya beta dan Bapak, Mama, saudara-saudari. Kok ketong ini apa? Tapi Tuhan secara sadar dan sengaja siapkan ketong untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, pegang itu Tuhan pun rencana untuk ketong supaya ketong jangan gagal di tengah jalan. Ketong belajar dari Tuhan Yesus. Kalau Bapak dan Mama ingat waktu dia mau pergi Yerusalem, dia murid-murid dong mau pilih untuk jalan ikut desa orang Samaria toh, judong mau jalan begini, mau minta jalan lewat orang Samaria dong karena dong marah dari Yahudi dong son mau. Dong son mau kasih izin Yesus dan dia murid-murid lewat dari dong pun desa. Juga pemurid yang dua Yakobus dan Yohanes dia bilang, "Ke mana Tuhan? Kau minta kau api turun dari langit kau bakar sendong." Tapi dia marah sendong, dia bilang, "Sonde, dong pilih jalan lain." Karena bayangkan kalau dia juga ikut marah sama kayak Yakobus dan Yohanes, minta api turun dari langit kau bakar itu orang Samaria dong, dia pun misi, dia pun dia gagal toh. Dia son bisa lebih di Yerusalem kok mati di sana untuk keselamatan manusia. Jadi mari Bapak, Mama dan saudara, kotong belajar taat. Memang sulit,
sonde gampang. Tapi mari katong belajar dari Tuhan Yesus. Terakhir dia bilang hidup di dalam terang. Karena kalau katong hidup di dalam gelap tuh, katong son tahu katong ada jalan di mana. Kalau katong di dalam gelap kan, biar ada lemari di situ juga katong son tahu tuh katong tabrak sah. Nah, tapi kalau hidup di dalam terang, katong tahu katong jalan mau di mana. Karena itu Tuhan Yesus bilang, beta nih jalan kebenaran dan hidup. Ya toh? Jadi mari katong hidup ikut Tuhan pu mau supaya katong menuju pada kebenaran, dan kebenaran itu membuat katong hidup. Sama kayak Tuhan Yesus bilang, hidup yang terus-terus son pernah berhenti. Selamat mengikuti Tuhan Yesus, selamat untuk belajar taat. Mari katong berjuang untuk katong kas ancor, katong pun sombong, katong pun keras kepala, katong pun makan puji, katong pun kakek, katong pun egois, supaya katong bisa jadi berkat. Amin. Mari katong berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Katong mau belajar dari Tuhan Yesus untuk kasih ancor katong pun sombong, katong pun keras kepala, katong pun mau sendiri, dan taat pada apa yang Tuhan mau. Memang ini susah sekali karena katong cenderung egois. Tapi kalau Tuhan bantu katong yakin bahwa katong pasti bisa, supaya katong bisa jadi berkat. Tuhan berkati katong semua, berkati JUUBB untuk terus jadi berkat bagi banyak orang. Amin.